Gimana kabarnya? Luar biasa. Nah, pada sore hari ini kita berjumpa lagi bersama Kak Cindy dan juga Kak Ita untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama ya. Untuk itu, Kak Ita ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Dimanapun kalian berada, kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan ya. Yuk, bangkit berdiri bersama-sama. Sudah? Mari kita lipat kedua tangan kita. Kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang hari kami, Kau menyertai kami begitu luar biasanya. Pada saat ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang bersuka cita katakan amin. Mari kita memuji nama Tuhan ya adik-adik. Kita percaya bahwa iman kita kuat di dalam Tuhan ya. bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
setia tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Amin. Bersukacita adik-adik. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mari pujikan satu lagu yang berjudul Kita Mau Cinta Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala cinta yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kau mengasihi kami begitu luar biasanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau mengasihi Kau lebih lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dan kami mengasihi Kau dengan segenap hati kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Shalom adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Yang pada datang nih ibadah anak-anak di gereja ini, gimana kabarnya? Luar biasa? Pasti luar biasa, diberkati Tuhan. Nah, hari ini kakak akan sampaikan tentang berdoa. Apa itu berdoa? Siapa yang di sini kalian sering berdoa atau malah tidak pernah berdoa sama sekali? Ayo, siapa? Tapi jangan sampai ya adik kita ini nggak pernah berdoa, tidak pernah berdoa, terus mementingkan kepentingan pribadi, kayak misalnya main terus, waktunya buat main terus, bilang sama papa mama, "Pak, Ma, adik mau main dulu," tapi tidak pernah berdoa. Waduh, itu jangan sampai ya adik-adik kalau kita tidak pernah berdoa. Karena berdoa itu apa? Siapa yang tahu pentingnya berdoa? Berdoa itu sangat penting. Kenapa? Karena dari kita berdoa, kita ini tahu apa? Tahu keinginan hati Tuhan. Apalagi kalau kita nih mesti punya keinginan-keinginan. Kayak misalnya, aku pengen mainan ini, aku pengen mobil-mobilan ini, ya tuh pengen ini, pengen itu. Tapi kalau kita tidak berdoa, gimana? Kalau kita tidak berdoa, Tuhan nggak tahu dong. Tuhan nggak tahu yang menjadi keinginan kita. Itu. Dan tahu nggak adik-adik? Berdoa itu adalah nafas orang beriman. Nah, kita ini adalah orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa, kita mau percaya sama siapa? Kita mau ngobrol, berkomunikasi sama siapa? Kalau kita tidak berdoa. Nah, salah satu cara komunikasi kita dengan Tuhan adalah dengan berdoa. Berdoa itu sangat penting. Apalagi Tuhan mengajarkan di dalam kitabnya tentang berdoa. Tahu tidak doa Bapa kami? Pasti tahu kan doa Bapa kami? Siapa yang hafal doa Bapa kami? Ada yang hafal tidak? Doa Bapa kami itu seperti ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah engkau membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, gitu adik-adik, kalau kita tidak bisa berdoa atau tidak tahu bagaimana berdoa dengan baik atau dengan kalimat-kalimat yang baik, minta ajarkan pada orang tua untuk berdoa, doa Bapa kami. Itu yang paling gampang adik-adik. Dan doa itu membuat hati kita menjadi damai, penuh sukacita. Misalkan nih, kalau di sekolah, aduh kok nggak enak ya di hati itu karena temannya bikin sebel, bikin sakit hati, bikin nggak enak di hati. Nah, dengan berdoa kita mendoakan teman-teman kita supaya kita ini beroleh kedamaian di hati gitu. Jadi kalau misalkan ada teman yang menyebalkan gitu atau bikin hati kita ini sebel, ya sudah doakan saja adik-adik, jangan dibalas gitu. Karena Tuhan sudah mengajarkan untuk mengampuni, tapi di dalam mengampuni pun kita harus tetap mendoakan, juga berdoa setiap waktu, bukan cuma
lagi pengen, Tuhan, aku pengen mainan ini, aku pengen makanan itu, cemilan itu. Nah, nggak cuma itu adik-adik, kalau kita berdoa itu setiap waktu itu adalah kalau sehabis sore hari gitu kita habis main sama teman-teman, ya udah kita pulang mandi, habis itu kita berdoa sebentar di kamar atau sama mama papa bilang, mah, pak, adik mau berdoa sebentar di kamar, temenin dong tuh. Atau enggak mau tidur, pastikan atau upayakan kita ini berdoa sebelum tidur. Supaya apa? Supaya Tuhan menyertai dalam tidur kita. Nah, sekarang kita buka firman Tuhan supaya kita ini lebih paham ternyata pentingnya berdoa. Coba kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Saya bacakan ya Didik. Di ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik, kalau kita mau berdoa, sikap kita yang harus diperhatikan adalah bersukacita. Kalau tidak ada sukacita di dalam hati kita, adik, kita tidak bisa berdoa. Contohnya kayak tadi yang kakak bilang, itu teman saya kok bikin nggak enak ya di hati, kok sebel ya melihat temannya itu. Nah, kalau udah sebel gitu kita tidak bisa berdoa. Makanya kita harus pelan-pelan nih bersukacita, minta sama Tuhan untuk dipenuhi hati sukacita, supaya kita dapat berdoa. Coba di ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Jadi adik-adik, kalau kita sukacita terus di setiap hari kita ini pasti bisa berdoa, pasti bisa mendoakan. Ya ada pasti kalau teman kita ini selalu bikin jengkel di hati, itu pasti. Tapi kita harus bisa memaafkan atau mengampuni gitu. Kalau tidak bisa, kita sendiri yang repot, kita tidak taat sama Tuhan. Nah, makanya dari anak-anak ini, dari kita masih kecil, kita harus belajar taat kepada Tuhan. Terus di ayat 17 adik-adik, tetaplah berdoa. Dan tadi di ayat 16 disuruh bersukacita, supaya kita tetap bisa berdoa, mendoakan orang tua, mendoakan teman, mendoakan guru, mendoakan kakek nenek, mendoakan saudara, mendoakan kakak-kakak pelayan-pelayan di gereja ini. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus bisa bersukacita, berdamai, dan berdoa. Berdoa itu sangat penting. Ini yang Tuhan mau. Nah, kemudian di ayat 18 ya adik, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini penting nih juga dalam berdoa, kita harus mengucap syukur, sering-seringnya bersyukur. Jadi kalau kita dalam mengalami hal-hal yang bikin hati kita itu, membuat hati kita jengkel atau tidak sesuai keinginan kita pastikan bikin jengkel dia. Mamanya nih, misalkan Papa sudah janji, yuk besok Minggu sore
jalan-jalan. Tapi karena waktu itu minggu sore papa ada kegiatan penting, tiba-tiba tidak jadi untuk main atau jalan-jalan, pasti kan jengkel ya. Tapi tidak boleh seperti itu, tidak boleh selalu jengkel. Itu harus kita harus apa? Harus bersyukurnya bagaimana kalau seperti itu? Ya bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih punya orang tua seperti papa mama, meskipun papa mama kadang bikin jengkel, tapi kan juga papa mama tidak ada niatan untuk bikin hati adik-adik jengkel. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus membuang apa yuk? Membuang hati kita yang sering emosi, sering jengkel, sering sakit hati. Kita harus buang. Tidak boleh kita menyimpan hati seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita memiliki hati seperti itu, hati yang selalu mudah marah, kita tidak bisa berdoa. Apalagi kita tidak bisa bersyukur. Nah, kakak lanjutkan. Mengucap syukurlah dalam segala sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di ayat ini adik-adik, Tuhan sudah bilang, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki itu seperti apa kakak? Yang dikehendaki itu adalah yang diinginkan, yang menjadi prioritasnya Tuhan di ayat ini. Gitu. Jadi Tuhan tuh pengennya ini loh, pengennya itu bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukur. Jadi kalau tiga hal ini kita luput atau kita tidak bisa menjalankan tiga hal ini, kita susah untuk dekat sama Tuhan. Apalagi untuk berdoa. Kakak pernah itu waktu masih kecil, kakak juga sering habis belajar dari sekolah, siangnya main, habis main makan terus disuruh tidur sama mama. Habis gitu sorenya main lagi, terus mandi sore, pulang, makan, terus belajar sampai akhirnya apa? Lupa berdoa. Tahu yang terjadi adik-adik kalau lupa berdoa atau sering tidak berdoa adalah Tuhan cuma diem. Jadi Tuhan cuma diem itu bagaimana? Jadi kayak gini, waktu itu kakak paginya ke sekolah, ada buku pelajaran kakak tuh yang ketinggalan. Nah ini karena kakak nih sering tidak berdoa, nah jadinya dimarahin Tuhan. Nah kalau kita berdoa itu ada gunanya juga, itu memberkati kita. Kayak misalnya kalau kakak tadi kan buku pelajarannya ketinggalan. Nah, kalau kita berdoa, Tuhan pasti mengingatkan. Tuhan itu akan mengingatkan apa yang harus kita lakukan atau yang kita butuhkan. Itu pasti Tuhan mengingatkan. Pentingnya itu berdoa adik-adik. Makanya jangan sampai kita ini tidak menjadi anak-anak yang tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kan tidak pengen punya anak yang tidak pernah berdoa kepadanya, ya toh? Nah, ini ada di ayat atau renungan firman sore ini atau bagian ini di badan anak-anak. Nah, mari kita harus berdoa, harus tekun giat mencari Tuhan di semasa hidup kita, maupun kita masih anak kecil atau nanti kalau kita udah dewasa, kita harus tetap giat berdoa.
dan tekun berdoa. Supaya apa yuk tadi? Pertama, supaya tahu apa yang diinginkan Tuhan. Supaya tahu, oh ini loh, Tuhan pengennya ini, pengennya itu. Supaya kita juga mengerti hati Tuhan. Terus yang kedua, tadi apa? Supaya kita diingatkan, oh ini yang harus menjadi prioritas, harus menjadi utama. Tuh. Nah, demikian ya adik-adik renungan yang bisa kakak sampaikan. Semoga kita terus berdoa, tidak boleh tidak berdoa. Ya, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.